Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil. Ya, ada kehidupan sepertinya. Mantap jiwa Sebelum berlanjut ke mempesona. video, ayo dukung terus channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe. Subscribe itu gratis dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video bermanfaat menarik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube di mana saja berada? Jumpa lagi bersama saya Diki di ruang channel Diki Teratai. Oke, para sobat YouTube, kali ini saya akan membahas kedatangan laptop Acer ya. Dari kemarin saya kedatangan juga laptop Acer. Tapi perkara untuk kali ini yaitu layarnya mati total ya. Jadi untuk sobat YouTube yang mengalami kendala seperti ini, memang saya bongkar karena biar saya langsung temukan dulu, saya cari dulu permasalahannya biar saya nggak berlama-lama untuk mereview, memberitahu kepada sobat YouTube. Oke sobat YouTube, sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe channel saya, dan semoga yang sudah subscribe channel saya diberikan panjang umur, kesehatan, dan diberikan banyak rizki. Amin ya robbal alamin, dan dipermudahkan semua urusannya. Dan para sobat yang baru saja berkunjung yang belum subscribe, saya persilakan, syukron kasiron ya kerelaannya untuk subscribe channel saya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini langsung saja kita buka ya. Ya, ini adalah laptop Acer ya. Keadaan kondisinya mati total. Ya sobat YouTube, tipenya ini adalah 4732Z ya, 32Z maksudnya ya. Aspir 4732Z Acer ya. Memang laptop ini terkenal laptop yang paling handal ya. Oke ya, itu saya sudah nyalakan ya untuk blowernya, siap untuk mengeksekusi. Sebelumnya ya, kita lihat dulu kondisinya ini. Ini adalah harddisknya, HDD-nya sempat rusak ini HDD-nya. Tapi belum saya perbaiki, nanti saya perbaiki juga ya. Oke, tipenya 320 GB ya, lumayan lah untuk standar di kelasnya. Ya, sebelumnya kita cek dulu untuk fleksibel. Sepertinya fleksibelnya bagus ya. Kalau bagus kita langsung saja. Karena sering sekali fleksibel ini ada yang terputus atau menyebabkan layar kedap-kedip ya. Tapi ini kondisi ini layar semuanya mati total ya. Tidak ada kehidupan sedikit pun. Dan juga jangan lupa cek juga ya untuk jalur LAN-nya ini ya. Ini adalah jalur WiFi induksi WiFi ya. Oke, di sini saya lihat satu persatu komponennya ya. Saya acak-acak terus, perhatikan terus komponennya satu persatu. Dan ada yang saya curigai sebenarnya sih. Ini adalah di bagian L14 ya. Ada yang saya curigai sebenarnya ini. Ini adalah L14 ya. Ini bukan kapasitor ya guys, maaf blur dikit ya. Ini bukan kapasitor ya. Memang kondisi ini sepertinya warnanya memang warna hitam ya, bukan gosong, bukan. Coba kita langsung blur dulu ya. Oke, kita blur dulu, skalanya kita tingkatkan lagi karena untuk mencabut komponen ini lumayan ini ya, agak keras. Oke ya, kita coba lagi ya. Di sini sudah terlihat sekali ya guys, untuk laptop ini masih lumayan lah terbilangnya, nggak terlalu jadul-jadul amat, tapi bisa buat track ya semalaman ya, atau sehari semalaman, atau bahkan berminggu-minggu ya, bandel ya. Oke guys, kita akan memblowernya ya, atau kita akan mencabut ya. Untuk di L14 ini, L14 apa sih? Dia sejenis coil lilitan yang sudah langsung dipermanen berbentuk kapasitor. Oke, kita zoom dulu ya. Yang sudah terlilit ya, di dalamnya ini hanya lilitan ya. Nanti kita akan zoom ya. Ini sebenarnya bukannya angus ya, bukan ya. Memang dia warna hitam. Oke, kita langsung saja ya. Blowernya sangat panas sekali ini ya. Saya langsung tingkatkan tinggi ya, biar lebih cepat ya. Sengaja saya lebih tinggikan lagi.
Semoga bisa berhasil ya, karena saya sering sekali ya untuk laptop yang keadaan kondisi mati total biasanya terjadi di bagian VGA yang tidak terhubung langsung ya. Ini laptopnya kondisi mati total, layar gelap ya. Oke, langsung saja ya. Ini kondisi masih panas sekali. Wow, langsung ya mental ya. Saya kalau untuk ngeblur untuk komponen-komponen seperti ini langsung saya tingkatkan ke antara 5 sampai 7 ya. Karena kondisi blower saya ini udah cukup tua ya. Oke, langsung saja nanti kita ukur ya, apakah memang sudah mati atau seperti apa kondisi untuk L14 ini ya. Nanti kita ukur ya, kita arahkan itu skala multitesteran sudah arahkan ke kali 1 ya. Ini cukup kecil sekali ya, ini membuktikan sebenarnya sih saya sudah curiga dan memang sering sekali ya terjadi ya untuk layar yang gelap, untuk layar laptop yang tidak tampak, bahkan untuk di monitor pun dia tidak akan terlihat. Oke, kita lihat dulu, ukur dulu ya. Oke, terhubung ya guys. Ini resistensinya untuk arah VGA normal ya, berarti untuk chipset VGA ini normal ya. Oke, kita ukur. Oke, tidak ada yang short ya, aman. Kalau tidak ada yang short aman, berarti apabila ada kerusakan, kan kita buktikan ya, apabila ada kerusakan di bagian koilnya ini berarti ada masalah ya. Tapi ini sepertinya wah tidak terhubung, berarti memang untuk L14 ini ya tidak terhubung ya, sama sekali tidak ada hubungan resistensi yang terlihat ya. Ya, ini fix mati total ya. Hanya alat komponen seperti segede kutu ini ya, SMD sebesar tembilah ini bisa mematikan ya, bisa mematikan layar. Oke, ini juga ini masih terhubung ya, seperti ini masih oke yang satu, tapi kita nggak usah lah, kita ganti saja ya. Tapi sebenarnya tanpa mengganti pun kita bisa ya, dengan langsung menjumper pun kita bisa, karena untuk nilainya ini sekitar 2 sampai 3 ohm ya. Jadi tidak masalah untuk kita hubungkan singkat ya, nggak ada masalahnya ya, dibanding kita pasang kembali yang akan menyebabkan rentannya kerusakannya. Oke, jadi langsung saja kita mengarah kepada si laptopnya ya. Kita cek dulu. Oke, kita tes dulu ya. Oke, kita pasang dulu HDD-nya. Oke, siap, kita pasang. Hati-hati untuk pemasangan ini ya, jangan sampai dia terhubung langsung dengan body ya. Tapi tidaklah, kalau memang agak terlalu jauh kita bisa lapisi dengan kertas atau bahan isolator lainnya ya, isolasi lainnya. Hati-hati ya untuk pemasangan ini, jangan terbalik karena kita sama sekali tidak memberikan kedudukannya. Langsung saja kita arahkan ke layarnya ya. Dan di sini kita akan mencoba ya. Oke, langsung saja kita pasang dulu untuk ini fleksibel layarnya. Oke, kita pasang ini. Hati-hati untuk memasang fleksibel layar. Kita arah tangan kita di ujung dan ujung, ini sangat berbahaya sekali kalau kita memang tidak penuh hati-hati ya. Oke,
langsung kita pasang kembali. Sebelum kita pasang, saya mau cek-cek dulu nih ya, takutnya ada yang korslet atau bermasalah ya. Yang dikhawatirkan, kita akan mengecek dulu komponennya, takut ada yang korslet. Karena kita ngeri ya, kalau ada yang korslet bisa-bisa belebar kemana-mana rusaknya. Oke, untuk display untuk 160-nya maksudnya untuk 19 voltnya sudah oke, ready. Push-pushnya juga kita cek ya, kapasitornya ya, untuk kapasitornya juga ya, untuk penyarahnya juga, kontrolnya semua kita cek ya, bagian dari resistor-resistornya. Oke, sudah oke, sepertinya sudah siap ready ya untuk dipasang dengan steker listriknya ya. Saya sangat bergetar sekali, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Laptop sudah tampak ada gambar ya. Ya, coba layarnya, alhamdulillah, mantap jiwa, mempesona ya, luar biasa ya. Hanya permasalahan sedikit saja dari IC, bukan IC ya, dari L atau LSMD ini bermasalah, laptop menyebabkan mati total. Oke, terima kasih ya buat kawan-kawan semuanya. Nanti untuk permasalahan harddisk saya akan lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.